Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menceritakan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadhakkaru al-Masih ad-Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, dan pada saat itu kami sedang berdiskusi tentang fitnah yang akan menimpa umat di akhir zaman, yang disebut dengan fitnatul Dajjal. Dan fitnatul Dajjal adalah fitnah yang sangat besar. Saking besarnya fitnah ini, tidak ada satupun nabi kecuali mengingatkan tentang fitnahnya, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min nabiyyin ba'athahu atau ba'athallahu illa anzara ummatahu minal kadzabil a'war. Tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali nabi tersebut telah mengingatkan umatnya dari fitnah Dajjal ini. Bahkan tidak tanggung-tanggung, ya, setiap kita sholat, ya, diwajibkan oleh sebagian para ulama membaca doa meminta perlindungan dari 4 perkara. Di antara 4 perkara itu adalah Dajjal. Ya, nah ternyata ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahas tentang Dajjal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri mereka dan berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal. Maukah aku khabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan, yang lebih kukhawatirkan kepada kalian dari fitnah Dajjal. Yang fitnah Dajjal ini tidak ada yang selamat kecuali siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ribuan tahun yang lalu sudah diingatkan tentang fitnahnya. Dan ternyata ada sesuatu hal yang lebih ditakutkan, lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari fitnah Dajjal ini. Kira-kira fitnah apa? Fitnah apa kira-kira? Biar nggak ngantuk. Fitnah apa kira-kira yang lebih menakutkan, yang lebih mengkhawatirkan, nggak tanggung-tanggung, yang mengkhawatirkan ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan bisa menimpa siapapun. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat berkata, qulna bala, iya tentunya ya Rasulullah, kami ingin tahu apa fitnah yang lebih mengkhawatirkan kepada dirimu untuk kami dari fitnatul Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyirkul khafi. Yang lebih aku takutkan, kekhawatirkan kepada kalian adalah syirik yang tersembunyi. Ayyakumar rajulu yusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhari rajulin. Di mana seorang laki-laki dia salat
dia melakukan ibadah kepada Allah, kemudian dia menghias-hiasi sholatnya ketika ada orang yang melihat dia sedang sholat. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak ada yang selamat dari penyakit ini kecuali siapa yang diselamatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kalau fitnatul Dajjal, orang tinggal di Mekah, tinggal di Madinah, udah insya Allah dia aman, karena Dajjal nggak bisa masuk ke kota Mekah, masuk ke kota Madinah. Tapi kalau fitnah ini kita sholat di depan Ka'bah sekalipun, di depan Ka'bah sholatnya, di depan multazam, gak selamat dari penyakit yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para hadirin, ketika kita berbicara tentang zina, setiap orang ia akan merasa jijik dengan perbuatan zina tersebut. Ketika kita berbicara riba, tidak sedikit orang hari ini meninggalkan riba karena khawatirnya perbuatan tadi. Namun ketahuilah, dosa riba, dosa zina, dosa minum khamar itu kecil dibandingkan dosa riya ini. Karena kecil-kecilnya syirik kecil itu jauh lebih besar daripada dosa besar itu sendiri. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, lian ahlif billahi ya kadhiban ahabbu ilayya, ya, dengan aku bersumpah menyebut nama Allah tapi aku bohong, itu lebih aku sukai daripada aku menyebut nama Allah, menyebut selain nama Allah tapi aku jujur. Iya, orang berbohong itu dosa besar. Nah, ketika dia berbohong memakai nama Allah, dosanya lebih berlipat. Akan tetapi dosa kecil yang kita tidak anggap itu sebagai dosa, yang kita nggak anggap itu sebagai maksiat. Orang mungkin ketika dia terjatuh kepada zina, dia akan sedih, dia akan bertobat kepada Allah, saya telah berbuat dosa besar. Ya, demikian juga ketika dia misalnya makan riba, khawatir sekali, saya nggak bisa tidur karena saya terjatuh kepada riba. Tapi tidak ada terkadang di antara kita yang bersedih, merasa, apalagi merasa menyesal ketika ibadah yang kita lakukan itu ternyata bukan untuk Allah Subhanahu wa taala atau yang dikenal dengan riya. Para hadirin, sebelum kita berbicara tentang bentuk-bentuk dari penyakit riya tersebut, perlu diketahui Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa selain dari kesyirikan, dan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain kesyirikan. Nah, para ulama menyebutkan, apakah syirik dalam ayat ini yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya syirik besar atau juga masuk di dalamnya syirik kecil? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau menerangkan tentang ayat ini, beliau berkata dari konteks ayat, Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan syirik dengan lafaz yang sifatnya mutlak. Ketika dia disebutkan dengan sifat yang mutlak, masuk dalamnya syirik kecil dan masuk di dalamnya syirik besar. Jadi siapa yang seseorang berbuat syirik kecil dan dia tidak sempat bertobat dari syirik kecil yang dia lakukan, kemudian dia mati, dia pasti masuk neraka. Ya, konteks ayatnya demikian, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Dan demikian juga Syekhul Islam rahimahullahu taala dalam permasalahan syirik kecil, beliau mengatakan orang yang tidak sempat bertobat dari syirik kecil, dia pasti akan masuk dalam neraka, dalam qaul sebagian Syekhul Islam. Namun
ya bedanya dengan syirik besar, dia tidak kekal, adapun syirik besar itu akan mengekalkan dia dalam neraka. Namun yang menjadi pertanyaan para hadirin dan hadirat, siapa di antara kita yang selamat dari penyakit riya ini? Bahkan di rumah kita sendiri, ya dengan istri kita sendiri, ya kita nggak bisa, kadang nggak selamat dari penyakit ini. Di malam hari antum bangun sholat malam, Allahu Akbar, ya tiba-tiba terdengar suara pintu toilet terbuka. Itu istri antum bangun dari tidurnya, kemudian hati mulai bermain, ya bersyukur sekali istri saya nikah dengan saya, malamnya sholat malam, paginya berpuasa. Coba nikah dengan si Alan, mungkin dia nggak dapatkan istri suami sebaik saya. Yang tadinya mungkin cuma niat ingin sholat baca ayat ini, karena istri sudah bangun dia baca ayat yang lebih panjang. Istrinya pun terkadang nggak tahu kalau suami sedang sholat. Dia ke toilet, selesai dia buang hajat, udah dia tidur lagi. Tapi hati kita sudah bermain di situ. Ya, hati kita sudah bermain, padahal itu istrinya istri kita. Kita sholat malam nggak sholat malam, dia tetap apa? Akan menjadi istrinya kita. Tapi demikianlah syaitan mempermainkan hati manusia. Namun yang menjadi permasalahan para hadirin dan hadirat, apakah itu kita anggap dosa? Apakah itu kita anggap sebuah maksiat? Apakah kita pernah menangis memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang kita lakukan tadi? Ya, hampir kita tidak menganggap ini sebagai dosa. Inilah menjadi sebab kenapa Rasulullah sangat khawatir dengan penyakit ini. Kalau penyakit riya tadi kita tahu, kalau penyakit dosa dari zina kita tahu itu dosa. Tapi ini kita nggak paham, nggak ngerti, kita nggak menyadari kalau ini dosa. Padahal ini ya seperti yang saya sebutkan tadi, kecil-kecilnya syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Baik. Kemudian yang kedua, para hadirin, syirik kecil ini ya akan mengubah ketaatan yang dilakukan oleh seseorang itu menjadi dosa dan menjadi maksiat. Ya, ada. Dia berbuat ibadah, dia berbuat kebajikan, dia berbuat ketaatan, yang itu akan menjadi bekal seharusnya memperberat timbangan amalan dia di sisi Allah. Ia akan menjadi sebab Allah memberikan rahmat untuk dirinya, tapi justru ya ketaatan itu bisa berubah menjadi dosa dan berubah untuk menjadi maksiat. Begitu jeleknya ya dari dosa syirik kecil ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebagaimana hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, awwalu man tusairu bihimun nar thalathatun. Orang yang pertama kali akan dia akan dimasukkan ke dalam neraka, digeser dalam neraka, ada 3 orang. Ya, apakah mereka para koruptor? Mereka para penzina? Mereka peminum khamar? Ya, mereka orang yang terjerumus dalam dunia hitam? Tidak. Bukan orang-orang tersebut yang pertama kali diseret oleh Allah ke dalam neraka, tapi yang pertama kali diseret oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka adalah qari'ul Quran, mujahidun fi sabilillah wa mutasaddiqun. Ya, orang yang mereka membaca Al-Quran, orang yang mereka berjihad di jalan Allah, orang yang mereka menghabiskan harta mereka bersedekah di jalan Allah. 3 orang inilah yang pertama kali akan diseret oleh Allah ke dalam neraka. Ketaatan menjadi sebuah dosa, ketaatan menjadi sebuah maksiat, ketaatan menjadi sebab dia diseret oleh Allah ke dalam neraka. Begitu mengerikan penyakit ini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah.
Ya, oleh karena itu kita harus detik ini mengobati dan menjauhkan dari penyakit yang penyakit yang kita abaikan. Yang ketiga, para hadirin dan hadirat, pujian, sanjungan, ya, supaya dianggap oleh manusia yang kita kejar ini, yang kita harapkan dari ibadah yang dilakukan, kita sadari ataukah kita tidak sadari, kalau seandainya dia ditulis dalam sebuah kertas, si fulan orang yang rajin sholat, si fulan orang yang soleh, tercatat dalam sebuah tulisan. Taib. Kemudian kita pergi ke toko jual minuman. Ini harga minumannya berapa? Ada 1.000, 2.000. Ya, kita pergi ke toko, ke kasir, Mbak atau Dek, ini saya ada sanjungan manusia ini. Saya orang yang soleh, saya orang yang taat. Ya, ini mau saya tukar dengan minuman mineral ini. Laku nggak kira-kira? Sanjungan ini, pujian saya, ditukar dengan air mineral 2.000. Kira-kira bisa nggak? Laku nggak kira-kira? Nggak laku. Air mineral 2.000 rupiah, sanjungan yang kita harapkan, yang menghancurkan ibadah kita, yang menghancurkan ketaatan kita, yang akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi dosa dan maksiat, ternyata nggak bisa membeli air mineral yang harganya 2.000 rupiah. Bodoh sekali kita, sangat konyol, dan nggak ada orang lebih bodoh daripada ini, para hadirin dan hadirat. Sesuatu yang seharusnya akan menambah amalan kebaikan dia di yaumul qiyamah, kemudian dia lebih ingin disanjung dan dipuji, dan ternyata nggak bisa membeli 2.000 rupiah air mineral. Ini sesuatu yang harus kita sadari. Orang-orang yang beramal bukan karena Allah, orang-orang yang ria, ya, ini orang yang paling konyol dan orang yang paling bodoh yang tinggal di muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alullah salamata wal afiyah. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat, sebelum kita berbicara tentang bagaimana cara kita mengobati dari penyakit ria ini, kita mesti tahu dulu bentuk-bentuk dari ria itu sendiri, karena bentuknya banyak. Ya, dia bukan satu bentuk, bentuknya banyak. Ya, dan syaitan berada di garda yang paling terdepan di dalam menggiring amalan manusia untuk tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini musuhnya kita. Musuh kita ini pengalamannya bukan sehari 2 hari. Musuh kita ini pengalamannya bukan sebulan 2 bulan. Orang yang bekerja di sebuah perusahaan sudah 10 tahun itu sudah paling ahli, kan begitu kan? Supir yang dia sudah memegang setir mobil 30 tahun, ya, itu tentunya sangat berbeda dengan supir yang baru 1 bulan. Nah, syaitan dalam menggoda anak manusia, menggiring anak manusia, pengalamannya bukan 10 tahun. Pengalamannya semenjak dia dikeluarkan dari surganya Allah sampai yaumul qiyamah, dia menggoda anak manusia. Pengalamannya sudah ribuan tahun, para hadirin. Ini musuhnya kita, harus kita sadari. Pengalamannya dia sudah ribuan tahun. Ya, makanya dia berkata yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, laqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Aku akan mendatangi mereka samping kiri, samping kanan, depan dan belakang, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan dari mereka orang-orang yang bersyukur kepadamu. Engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan dari mereka orang-orang yang taat kepadamu. Justru banyak di antara mereka yang patuh dan taat kepada iblis dan bala tentaranya, dan masuk dalamnya bab yang sedang kita bahas ini. Ya, dia itu lihai, senjatanya nggak satu, senjatanya banyak. Ketika kita masih muda,
dia datangi kita, kamu masih muda, rahmatnya Allah itu luas, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala itu luas, nikmati dulu hidup di dunia ini. Kalau kamu tobatnya masih muda, nanti sudah tua kamu berbuat dosa jadi masalah buat kamu. Nikmati dulu hidup, Allah itu rahmatnya luas. Itu ketika kita masih muda. Ketika umur kita sudah tua, jenggot sudah memutih, lutut sudah sakit kalau naik masjid kita ini, misal ya makan sedikit naik kolesterol, makan salah sedikit udah naik asam uratnya. Dia menggoda kita bukan lagi dari bab bahwasanya rahmat Allah itu luas. Ente sudah tua renta, baru sekarang mau bertobat, nggak malu sama Allah, nggak malu sama manusia. Udah orang kayak ente ini nggak diampuni lagi sama Allah. Udahlah, nikmati aja hidup, sisa-sisa hidup ini. Toh di neraka nanti bisa bakar-bakar pisang goreng, nggak ada masalah. Begitu syaitan mendatangi anak manusia. Ya karena apa? Pengalamannya sudah ribuan tahun. Ya, jadi ini sesuatu yang harus benar-benar kita jadikan dia sebagai musuh. Karena syaitan itu bukan hanya berada di diskotik saja. Syaitan bukan hanya berada di laut saja sana. Bukan hanya di tempat-tempat hiburan saja. Syaitan berada di masjid sekarang ini, menggoda kita, menggiring kita agar kita beribadah bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat, di antara riya atau jenis-jenis riya ada yang namanya riya'us sharih. Apa riya'us sharih? Ayyakuna muradul abdi ghairallahi ta'ala. Seseorang ketika dia beribadah tidak ada sama sekali tujuannya untuk Allah, nggak ada. Ya, tidak ada yang dia lakukan kecuali untuk mendapatkan sanjungan manusia. Dari awal dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, yang diinginkan adalah sanjungan dan pujian manusia. Kalaupun dia pergi ibadah ke masjid, supaya tidak dianggap sebagai orang munafik. Udah. Ya, ini namanya riya'us sharih, dan mereka adalah yang disebut dengan an-nifaq al-i'tiqadi. Munafikun yang ada di zaman Nabi SAW, mereka pergi ke masjid supaya tidak dituduh sebagai munafik. Jadi nggak ada sama sekali ibadah yang dia maksudkan untuk Allah, semuanya untuk manusia. Taib, ini kufur kepada Allah, menghancurkan seluruh amalannya. Yang kedua, asyirku as-sarair. Apa itu syirik as-sarair? Syirik as-sarair adalah syirik yang sifatnya syirik rahasia. Disebutkan oleh Syekh di sini, ayakuna qasdul abdi wa muraduhu lillah. Seseorang ketika dia melakukan ibadah yang dia lakukan itu untuk Allah. Untuk Allah. Dia sholat, dia bangun sholat malam untuk Allah. Dia ruku dan sujud untuk Allah. Fa idza tala alaihi nasu nashita fil ibadah wa zayyanaha fahadha wa syirku as-sarair. Di tengah sholatnya dia, seperti yang telah kita isyaratkan tadi, tiba-tiba ada manusia yang mengetahui dia sedang sholat, ada manusia yang mengetahui dia sedang membaca Al-Quran. Ya, kemudian dia semakin semangat untuk sholatnya. Tadinya cuman ingin membaca ya qul huwallahu ahad, tiba-tiba ada orang yang melihat dia sedang melakukan ibadah, ya akhirnya baca surat Al-Baqarah. Ya, bertambah semangatnya dia. Taib, ya, atau tadi ingin baca Quran cuma 5 menit, ya akhirnya nambah waktu menjadi 1 jam. Yang tadinya zikirnya agak cepat, tiba-tiba ada orang lihat zikirnya mulai lebih khusyuk. Ya, ini namanya syirik as-sarair. Apa namanya? Syirik as-sarair. Taib. Dan hadis ini dan penyakit ini disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang saya sebutkan di awal tadi dari Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala. Rasulullah SAW mengatakan iyyakum wa syirkas sarair.
hati-hati kalian dari syirik-syirik yang tersembunyi. Qalu wa ma syirkur sarair ya Rasulullah, apa itu syirik-syirik yang tersembunyi ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW berkata, yakumur rajulu fayusalli fayuzaina salatahu jahidan lima yara min nadharin nas ilaihi fadzalika syirkus sarair. Ketika dia berdiri untuk salat dan kemudian dia menghias-hiasi salatnya ketika ada manusia melihat dia sedang melakukan ibadah. Jadi semangatnya dia bukan karena Allah, tapi semangatnya karena manusia tadi. Ini sudah kita singgung tadi di awal. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan syirku al-khafi. Ayyukhlisal abdu ibadata lillah fa'arrafa an-nas dzalika famadahuhu fasakana qalbu ila dzalikal madhi. Seseorang dia beribadah suci untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apapun yang dia maksudkan. Fa'arrafa an-nas, kemudian manusia mulai mengetahui dia melakukan ibadah ini, famadahuhu, kemudian dia disanjung, dipuji oleh manusia. Ketika dia disanjung dan dipuji oleh manusia dari ibadah yang dia lakukan, dari kebaikan yang dia lakukan, dia mulai tenang hatinya, dia mulai senang, dia mulai suka. Taib, ya, itulah yang kemudian disebut dengan riya al-khafi. Saya ingin tanya, mana yang lebih jelek, riya as-sarair atau riya al-khafi? Mana yang lebih jelek? Riya al-khafi. Dari mana sisi lebih jeleknya? Karena riya al-khafi ini langsung ada manfaat yang dia dapatkan dari sanjungan tadi. Tapi kalau syirik as-sarair, ya seperti yang saya contohkan tadi, manusia itu kadang nggak peduli dia sedang ngapain, cuman dia udah merasa sendiri. Faham ya? Ya, istrinya bangun malam mau ke toilet, kemudian istrinya tidur, istrinya nggak tahu dia sedang sholat, tapi dia sudah berbunga-bunga. Sanjungannya itu nggak ada, pujian itu nggak ada, tapi dia sudah merasa ya hebat, ya, karena dia tahu ada manusia melihat dia sedang sholat. Jadi mana yang lebih berbahaya? Mana yang lebih jelek? Khafi atau sarair? Khafi lebih jelek. Taib. Ada yang lain? Taib. Yang jelas dua-duanya jelek. Ya, yang jelas dua-duanya jelek. Cuman sarair itu nggak ada efek apapun ke dia, tapi dia sudah menghancurkan amalannya. Kalau ini nggak ada pujian yang dia dengar. Kalau itu nggak ada pujian sama sekali. Faham ya? Sekedar manusia tahu dia beribadah, bukan pujian, dia sudah menghiasi-hiasi ibadahnya untuk manusia, bukan lagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian selanjutnya riyaul badani. Riya badan. Ya, dia menampakkan kalau wajahnya adalah wajah yang pucat. Ya, kalau berbicara suaranya pelan sekali. Kamu namanya siapa? Fulan. Ya, menampakkan seakan-akan apa? Takut dengan akhirat. Ya, memakai baju compang-camping biar kelihatan zuhud. Ya, makannya pun cuman makan yang putih-putih saja, nggak mau makan daging, ini dunia semuanya. Ya, nggak mau makan ikan, ini semuanya dunia, menghalangi saya dari akhirat. Ya, kalau kemana-mana harus mesti jalan kaki, dia punya mobil, dia punya motor, dia punya sepeda, jalan kaki biar lebih terasa saya benar-benar menyiksa diri saya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, segitunya syaitan menggoda anak manusia. Dan ini bukan seorang muslim demikian hakikat seorang muslim. Karena seorang muslim merengek dan merendahnya hanya kepada Allah. Ya, dia tidak merengek di depan manusia. Makanya para sahabat Rasulullah SAW disebutkan di pagi hari mereka bagaikan singa yang meraung-raung.
Adapun di malam hari mereka bagikan bayi yang merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini akhlak seorang muslim. Ya, bukan dengan cara hal yang kita sebutkan tadi. Pernah nggak lihat antum ngomongnya kecil sekali, badannya tegap. Ya, badannya seperti orang fitness. Pas diajak dibicara kecil sekali suaranya. Biar kelihatan apa? Tawadu. Biar kelihatan ya dia lebih mementingkan akhirat. Ya, ini biasanya orang-orang tarekat. Ya, demikian kondisi dan keadaan mereka. Dan sebenarnya dia ingin agar mendapatkan sanjungan dan pujian manusia. Ini benar-benar orang-orang yang mencintai akhirat. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mendatangi sekelompok orang yang mereka sedang berkumpul di Haruriyah, kata Abdullah bin Abbas menceritakan wajah mereka pucat karena di malam harinya mereka sholat malam, ya di pagi harinya mereka berpuasa, di siang harinya mereka berpuasa, dan mereka memakai pakaian seadanya. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu pada waktu itu beliau memakai pakaian yang sangat indah. Ya, kemudian mereka berkata, "Ya Ibnu Abbas, engkau sahabatnya Rasulullah. Ya, engkau anaknya paman Nabi SAW. Pakaian engkau pakaian ahlu dunia. Ya, begini pakaiannya engkau." Seakan-akan mereka yang berkata, kami saja yang tidak pernah bertemu dengan Rasul, kami bukan kerabatnya Rasul, pakaian kami adalah pakaian kesederhanaan, pakaian kami adalah pakaian orang-orang yang mencari akhirat, enggak seperti kamu. Ya, masa sahabat Nabi pakaiannya seperti pakaian ahlu dunia? Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling takut kepada Allah, manusia yang lebih mencintai akhirat dibandingkan dunia ini. Tapi beliau memakai pakaian yang indah. Diceritakan Rasulullah memakai selendang yang ya berwarna merah atau kurang lebih. Ya, mungkin pada waktu saat itu menampakkan apa? Pakaian keindahan. Ya, jadi bukan dengan suara Anda yang Anda pelankan, bukan pakaian yang compang-camping yang Anda pakai yang kemudian Anda dianggap sebagai orang yang taat kepada Allah, bukan ini timbangannya. Tapi justru ini mengantarkan seseorang kepada ria itu sendiri. Kemudian selanjutnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di antara bentuk ria ya, yaitu merendahkan dirinya dengan maksud dan tujuan supaya manusia menyanjungnya. Bagaimana sifat mereka? Kaman yakthuru min dhamin nafsi indan nas, seperti orang-orang yang dia selalu merendahkan dirinya kepada manusia. Saya ini siapalah, saya cuma debu-debu yang berterbangan. Saya ini apalah, ibaratnya saya cuma ekor, orang kecil, orang nggak punya apa-apa. Ya, dia merendahkan dirinya dengan maksud dan tujuan supaya dia ingin mendengar pujian dan sanjungan manusia. Itu sebenarnya dia menyampaikan khutbah. Bisa saja khutbah yang dia sampaikan itu tentang ikhlas, atau bahayanya ria. Selesai dia menyampaikan khutbah, dia ingin melihat gimana sih komentar manusia dengan khutbah saya hari ini. Dia merasa khutbahnya hari ini sangat luar biasa. Dia didekatin pengurus masjid. Pak, saya mohon maaf, semalam saya kurang tidur, anak saya sakit, jadi saya kurang persiapan khutbah Jumatnya. Mohon maaf Pak ya, agak-agak kacau lah pokoknya saya khutbah tadi. Itu dia sampaikan. Tujuannya apa? Ya, tujuannya supaya manusia menyanjungnya. Oh enggak, luar biasa kamu khutbah hari ini. Seakan-akan saya melihat Syekh Sudes sedang menyampaikan khutbah di depan Ka'bah. Subhanallah. Ah, mana ada Bapak, jangan gitu. Enggak, pokoknya saya enggak persiapan hari ini. Apa yang dia dengar? Ingin dia dengar pujian tadi.
atau dia sholat menyolati manusia, ya, dan dia merasa bacaan dia sangat indah ketika dia menyolati manusia tadi. Ya, selesai sholat, ini manusia kok reaksinya biasa-biasa saja ya, nggak ada kelihatan kagum sama saya, ya nggak ada bisikin saya, masya Allah ya bacanya bagus sekali ya. Akhirnya apa? Dia rendahkan dirinya. Mohon maaf, saya tadi bacaan saya nggak lancar. Ya, mohon maaf, mungkin saya tadi kurang murojaah, jadi banyak tersendat-sendat. Merendahkan diri dengan maksud dan tujuan apa? Supaya disanjung dan dipuji oleh manusia. Subhanallah. Saya sudah menyebutkan 4 poin para hadirin dan hadirat. Ada nggak di antara kita merasa ini sebagai dosa? Ya, kita tahu ini dosa, terkadang tidak merasa. Kita tahu ini dosa, tetapi terkadang kita jarang bertobat kepada Allah dari penyakit ini. Inilah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir kepada kita penyakit ini dibandingkan apa? Dibandingkan fitnatud dajjal. Kemudian selanjutnya, karena waktu kita tidak panjang, di antara bentuk riya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, adalah riya bil ashab wazzairin. Ya, banyak teman, banyak relasi, banyak orang-orang yang datang ke rumahnya. Ini di Bali itu Kapolda, Gubernur, Pemkot, itu semua teman saya itu. Ya, begitu juga kamu perlu apa? Perlu A, perlu B, perlu C. Itu di Jakarta itu hampir di semua kementerian itu sahabat-sahabat saya. Dia pamer, dia bangga, ya, dengan apa yang dia miliki. Dan ini mau tidak mau para hadirin, dia ingin mendapatkan sanjungan dan pujian manusia kalau dia ini adalah orang-orang yang banyak relasinya. Ada satu kisah yang cukup menarik. Terjadi musim kemarau di kota Mekah. Musim kemarau. Baik. Kemudian ada seorang ulama besar di kota Mekah yang bernama Muhammad ibnu Munkadir rahimahullah. Dia masuk ke dalam masjid. Kemudian tiba-tiba di masjid dia mendengar ada seorang laki-laki yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan. Ya, jadi ini hal yang perlu kita ketahui ya. Hujan itu yang mengatur Allah, bukan siapa-siapa pun. Allah yang ngatur hujan. Kapan hujan itu diturunkan, kapan hujan itu diberhentikan, Allah semuanya yang mengatur. Tidak ada satupun manusia yang bersekutu, berserikat dengan Allah mengatur turunnya hujan, nggak ada. Apalagi mengaku punya remote. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah, Rasulnya Allah, ketika terjadi musim kemarau di kota Madinah, datang orang-orang Arab Badui menjumpai Rasul. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, telah rusak harta-harta manusia dikarenakan apa? Tidak ada hujan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan beliau yang ngatur. Ya, oh ini hujan, turun ya hujan. Enggak, beliau enggak punya hak. Karena itu hak mutlak milik Allah dalam mengatur hujan. Kemudian setelah sekian lama hujan itu turun dan hujannya sangat banyak sekali. Kemudian Rasulullah SAW berdoa lagi agar hujannya dipindahkan ke wadi-wadi yang tidak merusak harta manusia dan tidak merusak dari kehidupan manusia. Nabi butuh doa sama Allah. Karena itu milik Allah, yang mengatur Allah. Ini kan permasalahan tauhid ar-rububiyah. Yang menurunkan hujan, memberikan rezeki itu Allah. Nah kemudian kau bisa-bisa ada orang yang punya keyakinan fulan atau fulanah atau siapapun bisa ngatur-ngatur Allah dalam menurunkan hujan. Ini adalah kriminalitas yang besar para hadirin. Ya, ini kejahatan yang walaupun orang nggak menganggap ini sebagai kejahatan, ini kejahatan dalam akidah. Ya, ini kejahatan dalam akidah. Ya, dan ini bukan hal yang kecil, ini hal yang besar. Karena itu kita telah mengambil hak yang bukan haknya kita, itu haknya Allah. Kita kembali kepada kisah yang saya sebutkan tadi. Setelah dia berdoa, tiba-tiba hujan turun.
Akhirnya Muhammad ibnu Munkadir rahimahullahu taala mengikuti laki-laki ini sampai ke rumahnya. Kemudian ketika tiba di rumahnya, dia berkata, "Wahai fulan, aku ingin mengetahui apa amalan yang kau lakukan. Ya, engkau berdoa kepada Allah dan kemudian tidak berselang waktu Allah menurunkan hujan." Luar biasa. Kemudian kata laki-laki ini, "Wahai Muhammad bin Munkadir, jangan pernah kau ceritakan kepada siapapun apa yang kau lihat. Yang kedua, jangan pernah kau masuk ke rumahku lagi, jangan pernah." Kenapa para hadirin? Karena dia takut dengan hatinya, dia takut dengan kerusakan jiwanya. Kenapa? Muhammad ibnu Munkadir ini ulama besar, orang yang paling disegani, orang yang paling dimuliakan di kota Mekah pada waktu itu. Kok bisa tiba-tiba datang ke rumah seorang laki-laki biasa? Pasti laki-laki ini punya keistimewaan, maka dia nggak mau. Ya, akhirnya disebutkan laki-laki ini semenjak hari itu dia menghilang dari kota Mekah karena untuk menjaga hatinya. Nah, justru syaitan mendatangi kita dan membisiki kita untuk kita pamer dengan apa yang kita punya. Ini rumah saya, di kursi ini fulan duduk di sini. Iya, ini tempat parkir mobil fulan dan alan di sini. Pokoknya kamu tenang saja, semua relasi di sini gampang, saya punya semuanya. Nauzubillah. Terkadang itu bisa diucapkan dengan lisan dan terkadang itu terbesit dalam hati dan kemudian kita tidak berusaha untuk mengingkarinya. Allah mengetahui apa yang ada di hati kita tersebut. Jadi bagian dari riya. Kemudian selanjutnya, para hadirin dan hadirat, dari penyakit riya atau dari hal atau jenis-jenis riya, mahabbatu tauqirin nas lahu. Dia menginginkan agar manusia memuliakan dia. Bagaimana bentuknya? Wahwa, ya, dia menyembunyikan ketaatannya kepada Allah. Maksudnya dia menyembunyikan ketaatannya kepada manusia. Wala yuridu ayyutalli'a alaihi ahadun. Dia tidak ingin ada seorang pun yang mengetahui dia melakukan kebajikan. Nggak mau dia. Nggak suka dia pamer-pamer ketaatan, dan juga nggak suka ada orang yang mengetahui dia melakukan ketaatan. Nggak suka dia. Lakinnahu idza altaqa bin nasi, tapi ketika dia bertemu dengan manusia, ketika dia mendatangi sebuah tempat, dia ingin manusia menyambut dia dengan sambutan, ya, menampakkan wajah ceria ketika bertemu dengan dia, ya, disambut dengan sambutan yang istimewa. Tapi ketika dia mendatangi sebuah tempat dan kemudian dia mendapatkan manusia biasa-biasa saja reaksinya ketika bertemu dengan dia, atau tidak melayani dia dengan pelayanan yang baik, di situ dia marah, ya, di situ dia jengkel, ya, mulai besok saya nggak datang lagi tempat itu. Dari mana sisi rianya nih para hadirin? Padahal dia tidak ingin ketaatannya dilakukan, tidak ingin ketaatannya diketahui oleh orang lain, dan dia tidak pernah memamerkan ketaatannya tadi. Namun kenapa ini dikatakan penyakit riya? Karena perbuatan-perbuatan kebajikan yang dia lakukan tadi, dia ingin dibayar oleh manusia dengan sambutan manusia tadi. Ya, dia ingin dihargai, disambut, dilayani. Ya, layaknya saya ini orang yang taat sama Allah, kok begini pelayanan untuk saya? Itu bab riya itu. Kita nggak menyadari kalau itu adalah riya, padahal itu riya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya para hadirin dan hadirat, ya, kesyirikan itu seperti semut yang berwarna hitam berjalan di atas batu yang berwarna hitam dan di malam yang sangat gelap gulita. Demikianlah gambaran digambarkan oleh Rasul SAW, karena itu sesuatu yang sangat tersembunyi. Dan riya bukan hanya, ya, bentuknya dari bentuk yang saya sebutkan tadi. 5 hal yang saya sebutkan tadi itu hanya sebagai contoh saja, bukan sebagai bentuk pembatasan. Ya, dan terakhir ada riya satu lagi,
Ya, yang keenam, walaupun bukan enam, riya al-qaul. Riya al-qaul, riya ucapan. Bagaimana riya ucapan? Di antara bentuknya ada seseorang yang dia menghafal ucapan seorang alim dalam sebuah permasalahan. Ya, dalam permasalahan A ini ada 7 pendapat para ulama. Ya, dia hafal dalil-dalilnya, ayatnya demikian, hadisnya demikian. Dia hafal ini ucapan fulan, ucapan alan, ucapan fulan, ucapan alan, hafal dia. Disampaikan di pengajian. Yang hadir di pengajian itu adalah orang-orang umum misalnya. Ya, kalau kita membahas sebuah permasalahan panjang lebar, ujung-ujungnya dia tanya boleh atau enggak dulu. Padahal sudah dibahas tadi. Saya ingin tahu boleh atau enggak, halal atau haram, wajib atau enggak wajib. Ya, kita bawa kaidah A, bawa kaidah B, bawa dalil A, bawa B, enggak penting buat mereka. Yang penting halal atau enggak. Tetapi ya, dia menyampaikan kajian tersebut dengan detail. Masalah ini ada 7 pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, qaul demikian, 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 demikian. Qaul yang kedua demikian, demikian, demikian. Untuk satu pembahasan itu hampir 15 menit, 20 menit. Tujuannya apa? Luar biasa fulan ini banyak sekali menghafal aqwalnya para a'immah. Ya, dia hafal dalil ini, dalil ini, dalil ini, dalil itu, luar biasa. Ya, walaupun kita tidak mengatakan orang yang melakukan demikian itu riya semuanya, tapi hati manusia terkadang nggak bisa selamat. Makanya kalau kita melihat fatwa, ya, fatwa Syekh bin Baz, ya, fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dalam sebuah permasalahan, kadang pendek sekali pembahasannya. Ya Syekh, apa hukumnya fulan? La yajuz, nggak boleh. Dalilnya demikian, udah selesai. Kenapa? Karena yang bertanya kepada mereka terkadang orang awam yang mereka cuma ingin tahu boleh atau nggak boleh. Beda halnya dengan para penuntut ilmu, para santri misalnya, atau para mahasiswa yang mereka memang butuh ini ada sekian qaul. Ya, karena dia akan harus mengetahui, dia akan menyampaikan kepada manusia yang lainnya mana pendapat yang lemah, mana pendapat yang kuat, dia harus menghafal. Tapi orang-orang awam yang mereka kesibukannya bukan dengan belajar, yang penting dia tahu ini halal atau haram, udah selesai. Ya, demikian kita lihat para ulama untuk menjaga keikhlasannya mereka. Subhanallah, ya. Ya, ilmu sesuatu yang mulia para hadirin, ya, tapi karena terkotori dengan hal yang tidak baik kolbu kita, itu bisa menjadi, ya, dosa dan menjadi maksiat di hadapan Allah, seperti itulah kita singgung tadi. Kemudian terakhir, waktu kita tinggal 5 menit, ya. Yang terakhir, bagaimana cara kita mengobati penyakit riya ini? Yang pertama, ya, kita mengetahui dulu jenis-jenis penyakitnya supaya kita bisa menghindar, dan kita sudah sebutkan bentuk-bentuknya tadi. Yang kedua, ma'rifatullah. Kita harus lebih mengenal Allah yang kita sembah. Ya, karena ketika seseorang mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, dia mengetahui Allah adalah zat yang maha agung, zat yang maha mulia, sehingga tidak pernah dia berikan sekecil apapun ibadah yang dia lakukan kecuali hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Dan kenapa kemudian dia memalingkan ibadahnya kepada manusia? Karena di hatinya Allah itu kecil dan manusia di hatinya besar. Inilah kemudian dia memalingkan ibadah kepada Allah kepada selain manusia, selain Allah itu kepada manusia. Ini sebabnya. Tapi seseorang ketika dalam hatinya dia mengagungkan Allah, memuliakan Allah, maka manusia itu kan kecil di matanya. Nggak perlu saya berbuat sesuatu untuk manusia. Perbuatan saya adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Dan ini adalah bab ilmu yang paling terpenting yang perlu untuk kita ketahui para hadirin. Saya sebutkan contoh walaupun bukan konteks yang sedang kita bahas, supaya lebih jelas dan lebih gamblang, ya, bagaimana pentingnya seorang muslim untuk mengenal Rabb yang dia sembah. Ketika kita berdoa mengangkat kedua tangan kita, sebelum kita meminta dan sebelum kita memohon kepada Allah, ya, sebelum kita mengetahui adab-adab dalam kita berdoa, kita harus mengenal dulu kepada zat yang kita sembah tadi, yang kita minta tadi.
Kalau kita nggak mengenal zat yang kita sembah ini, yang kita minta kepadanya, ya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kita akan meninggalkan doa. Setelah kita meninggalkan doa, disitulah kita bersuudzon kepada Allah, berprasangka jelek kepada Allah. Kemudian kita berkata, saya setelah berdoa 2 bulan, saya telah bangun sholat malam di sepertiga malam, ya, saya menjauhi dosa, menjauhi maksiat, tapi doa saya sudah 2 bulan tidak diterima oleh Allah, belum diijabahi 2 bulan. Ya, Anda belum mengenal Allah. Demikian, Anda belum mengenal kepada siapa Anda meminta. Karena kalau seandainya Anda mengenal kepada siapa Anda meminta, Anda tidak akan pernah meninggalkan doa, dan Anda tidak akan pernah suudzon kepada Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Karena Allah itu Rahim, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Al-Alim, Allah itu Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita dan kapan itu akan diberikan kepada kita. Allah lebih tahu dibandingkan kita. Nah, ketika kita mengetahui tentang hakikat nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, Allah itu Alim, tugas saya cuma meminta kepada zat yang Maha mengetahui, dan dialah yang lebih tahu kapan itu terbaik untuk saya. Tugas saya cuma minta. Bisa itu diberikan setahun lagi, bisa diberikan 2 tahun lagi, bisa diberikan 3 tahun lagi, bisa diberikan 10 tahun lagi. Karena Allah itu Alim, Allah lebih tahu daripada saya. Makanya Nabi Zakaria alaihissalam, ketika beliau berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ini sudah tua, rambut saya sudah memutih, jenggot saya juga sudah memutih, tulang saya sudah lemah, istri saya sudah menopause. Berikan kepada saya seorang anak ya Allah, dan aku tidak pernah sama sekali kecewa berdoa kepadamu. Berapa lama beliau berdoa? Sebulan, 2 bulan? Enggak. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah puluhan tahun lamanya. Tapi beliau berkata, ya Allah, aku nggak pernah sama sekali kecewa berdoa kepadamu. Nabi Yakub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya hilang, Yusuf, sampai-sampai mata beliau memutih karena menangis memikirkan anaknya. Yusuf belum didapatkan, Allah belum menyelesaikan, belum mengabulkan doanya beliau. Kemudian saudara Yusuf hilang lagi, hilang. Satu masalah belum selesai, datang masalah yang kedua. Masalahnya yang sama lagi itu lebih menyakitkan. Tapi kalau kita dikasih masalah yang lain mungkin agak berbagi kan. Ini masalahnya masalah yang sama lagi. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Wahai anak-anakku, carilah Yusuf dan saudaranya, dan jangan pernah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah, mereka adalah orang-orang yang merugi. Kenapa Nabi Yakub mengucapkan kalimat seperti ini? Karena beliau adalah orang yang mengenal Allah Rabbul Alamin. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, sehingga membuat ketenangan dalam kehidupan beliau. Nah, demikian dalam bab riya ini juga. Ketika kita mengenal Allah, kita tidak akan pernah memalingkan apapun ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, yang terakhir, ya dengannya kita tutup pengajian kita di subuh hari ini. Para hadirin dan hadirat, walaupun banyak ya disebut oleh para ulama obat-obat agar kita bisa selamat dari penyakit riya, ya diantaranya adalah ya ibadah itu dilakukan secara terus menerus, istiqomah. Tapi kalau untuk ibadahnya hari ini buat ibadah, nanti ulang lagi 2 bulan lagi, itu rentan dengan riya, rentan ingin disanjung, rentan ingin dipuji. Tapi kalau itu sudah menjadi rutinitas yang kita lakukan terus menerus, walaupun sedikit, tidak banyak, maka ini diantara hal-hal yang akan bisa menyelamatkan kita dari penyakit riya itu sendiri. Nah, wallahu taala a'lamu bishawab. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan para hadirin dan hadirat, dan dari waktu yang tersisa kita akan menjawab beberapa pertanyaan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada salah satu prinsip yang Mas pegang. Bagaimana ketika Rasulullah SAW mengadakan perjalanan haji wadahnya, beliau
khutbah menyampaikan hal riba. Ini luar biasa. Ternyata di dalam kehidupan kita ini masalah riba dianggap enteng-enteng saja. Artinya secara umum kita terjebak di situ. Yang pertama itu mungkin bisa diberikan kiat-kiat bagaimana caranya menghindar dari riba. Tapi kita sudah terjebak, Ustaz. Di dalam keadaan kita ini negara sudah punya utang yang begitu banyak. Itu tanggung jawab siapa? Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba adalah dosa di antara dosa yang sangat besar. Bahkan dosa ini adalah dosa yang berada di tingkat yang paling tertinggi setelah dosa syirkun billah. Al-Imam Malik rahimahullah pernah didatangi oleh seseorang. Dia berkata, "Wahai Imam, kalau seandainya ada dosa yang lebih besar dari orang yang dia memasukkan ke dalam perutnya dari khamar, maka istri saya jatuhkan cerai. Kalau ada dosa lebih besar daripada khamar." Kemudian datang kembali dia beberapa hari setelah Imam Malik membuka Al-Quran, dan kemudian kata Imam Malik, "Istri engkau cerai, jatuh cerai, karena aku mendapatkan ada dosa yang lebih besar daripada dosa itu, yaitu dosa riba itu sendiri." Nah, apa yang mendorong seseorang mereka terjatuh dengan penyakit riba? Pertama, riba ya. Pertama, ya kurangnya takut dia kepada Allah. Yang kedua, kurangnya dia dari ilmu agama. Yang ketiga, ingin selalu dianggap hebat di mata manusia. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita satu prinsip dalam kehidupan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau dalam perkara akhirat, maka seringlah lihat ke atas. Dalam urusan dunia, fanduru man asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Nah, ketika seseorang membalik apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam urusan dunia dia lihat ke atas, dalam urusan akhirat dia lihat ke bawah, disitulah akan memicu dia untuk ya melakukan sistem riba. Itu pemicunya diantaranya. Dari sisi mana? Dia lihat tetangganya sudah naik mobil, ya tahun keluaran 2024, lihat ke atas. Sementara dia lihat mobilnya ya tahun 2010, ya sering-sering mogok lagi misalnya, lihatnya ke atas. Padahal jabatannya kurang lebih dia sama tetangganya, ataupun bisnisnya mungkin sama kurang lebih dengan tetangganya. Akhirnya dia cari jalan pintas. Apa jalan pintasnya? Ya uang juga nggak ada, ya sudah akhirnya apa? Beli dengan cara riba. Ini diantara hal yang mendorong seseorang ingin hidup konsumtif yang dia tidak punya kemampuan, akhirnya jatuhlah dia kepada riba. Tapi kalau dia lihat ke bawah, alhamdulillah, walaupun mobil saya keluaran tahun 2010 masih bisa melindungi saya dari matahari, saya bisa kemana-mana walaupun musim hujan. Tetangga saya jangankan mobil tahun 2010, ya cuman punya motor. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Jadi penyakit atau qanaah, ya, dan tidak melihat dunia orang ke atas atau tidak melihat urusan dunia ke atas, ini akan menyelamatkan kita dari penyakit ya riba itu sendiri. Tapi walaupun di sana banyak hal-hal yang disebut oleh para ulama dan saya merasakan cukup apa yang saya bahas. Dan adapun hutang negara dan lain sebagainya, itu bukan hutang kita. Ya negara, siapa yang berhutang dia bertanggung jawab. Jadi nggak ada di akhirat, wah kamu sebagai rakyat Indonesia itu kalau dibagi-bagi, setiap kamu punya hutang misalnya
100 juta, maka kamu nanti nggak bisa masuk surga karena hutang kamu 100 juta, yang ada urusan sama kita. Ala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah dosa seseorang itu diwariskan kepada dosa orang lain. Siapa yang berhutang, dia akan bertanggung jawab dari hutangnya tersebut. Adapun kita yang tidak terlibat dengan hutang tersebut, ya sudah, kita tidak ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab.